Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya semua kita dalam keadaan baik dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas atau melanjutkan segala pekerjaan kita yang tertunda, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menuntun dan mengajari kita untuk mampu melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus menyertai hidup kami, dan sampai hari ini kami merasakan berkat Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami. Bukalah hati kami, terangi pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Kamis 29 Desember 2022, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 20. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai tabotodo naurodo anak ni debata jala dilehon roha tuhita. Asa tatada parsitongi. Di bagasan parsitongi dohita, di bagasan anakna Yesus Kristus. Ibana do debata nasitong dohot hanguluan saliling-lilingna. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Tidak ada satu orang yang berdosa yang tidak menjalani kematian. Kematian yang dimaksud adalah hukuman yang kekal. Tidak ada kehidupan baru setelah kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang yang tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, semua harus dihukum, harus masuk ke dalam maut itu. Bukankah demikian? Ya, seharusnya demikian. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua kita yang beroleh kasih karunia-Nya, yang tetap percaya dan setia kepadanya, akan beroleh kehidupan yang kekal. Setelah kematian di bumi ini, ada kehidupan baru di Yerusalem yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Yohanes ini mengatakan bahwasanya tidak ada kehidupan di dalam dosa-dosa. Setiap orang yang berbuat dosa tidak akan beroleh kehidupan kekal. Ya, itulah yang dimaksudkan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudaraku, tidak ada keselamatan bagi dosa dunia ini. Tetapi keselamatan
dan kebenaran akan diberikan bagi mereka yang hidupnya berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hidup di bumi ini yang memikirkan kalau keselamatan itu adalah hasil kerja keras dan usahanya, karena perbuatan baik yang dilakukannya. Ya, kerja keras, perbuatan baik itu perlu. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwasanya bukan karena itu kita beroleh keselamatan. Bukan karena itu kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Itu adalah respon kita akan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana kita beroleh keselamatan? Ya, karena Dia, Yesus Kristus, telah membenarkan kita. Dia telah menebus kita dari dosa-dosa di dalam kematiannya di kayu salib. Yesus Kristuslah jalan kebenaran. Dialah Allah yang menyelamatkan kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan lain. Kalau banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju surga adalah hanya satu, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju surga. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang maha kasih, yang terus menyertai dan memberkati kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap dirimu sudah baik. Jangan pernah menganggap dirimu sudah melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi teruslah belajar dan mau dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Setiap hari kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan di bumi ini. Apakah pekerjaan kita sudah menyenangkan Tuhan? Atau jangan-jangan setiap yang kita kerjakan itu hanya untuk menyenangkan hati kita, menyenangkan keluarga kita. Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk benar-benar mengenal Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang benar. Kita tetap percaya kepadanya dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah kita beroleh kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kepada Bapa adalah jalan menuju surga. Dan jalan untuk sampai ke sana hanya Yesus satu-satunya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyandarkan seluruh harapan dan kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran. Sehingga kita semua beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Allah itu benar dan Dia adalah kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, menganggap kami lebih baik dan mampu untuk melakukan segalanya. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami diajar bahwasanya Engkaulah satu-satunya ya Tuhan sebagai tempat sandaran dan harapan kami. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kami beroleh kehidupan yang kekal, yaitu cita-cita bagi mereka, bagi semua orang yang percaya. Tuhan, kami mau menjadi pewaris kerajaan-Mu. Oleh karena itu ajari kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran, hidup meneladani Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, itu bukanlah satu hal yang mudah, tetapi di dalam pertolongan-Mu, Engkau akan memampukan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat yang daripada Allah, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hidup kami untuk menyongsong tahun baru. Berkati dan kuatkan kami untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh kekuatan
dengan penuh sukacita, dan mampukan kami untuk terus percaya dan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan di masa depan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.